Habib. Habib. Kholas tawasul Syedil Walid. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli afdal salawatika ala as'adi makhlukatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka wa dhakarahu dhakirun wa ghafala an dhikrika wa dhikril ghafilun. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la fahma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma harisna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah lana abwaaba fadlika wa rahmatika wa khazaini ilmika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alam musannif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Ila anggala alhamdulillah kita melanjutkan kajian kita di dalam Sulamut Taufik. Kita melanjutkan pembahasan kita. Sebelumnya kita mengkaji tentang ilmu fikih, lalu memasuki tentang ilmu hati atau tasawuf. Itu dijelaskan bahwa minal wajibatil qalbiyah, di antara kewajiban-kewajiban hati, ya, dijelaskan apa saja amalan-amalan hati, karena ada amalan zahir dan ada amalan batin. Ada amalan zahir yaitu amalan badan yang kita jalankan, dan ada amalan-amalan hati yang harus kita jalankan. Dijelaskan bahwa di antara kewajiban hati yaitu amalan hati, al-imanu billahi, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maknanya beriman kepada Allah? Dengan mengesahkan Allah, dengan meyakini bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama menjelaskan bahwa rukun iman kepada Allah, ya, kalau rukun iman itu ada 6, akan tetapi rukun iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada 4 perkara. Yang pertama adalah ayya'lama annallaha ta'ala wahidun la thaniya lahu, bahwa dengan mengetahui, dengan meyakini bahwa Allah itu Maha Esa, tidak ada duanya, ya, maknanya tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Alimun la jahla lahu. Lalu yang kedua, bahwa Allah itu Maha mengetahui, tidak ada kejahilan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Apapun itu semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qadirun la ajza ma'ahu. Dan yang ketiga, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Kuasa, tidak ada kelemahan bagi Allah, tidak ada yang tidak dikuasai oleh Allah. Segala sesuatu itu dikuasai oleh Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa adlun la jawra ma'ahu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha adil, tidak ada kezaliman bagi Allah. Allah Subhanahu wa
mustahil untuk berbuat zalim. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Ya. Tidak ada kezaliman bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini rukun iman kepada Allah. Jadi harus meyakini bahwa Allah Maha Esa, tidak ada duanya. Allah Maha mengetahui segala sesuatu, tidak ada kejahilan bagi Allah. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, tidak ada kelemahan bagi Allah. Dan Allah Maha Adil, tidak ada kezaliman bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-imanu billah wa bima ja'a anillah, dan diantara kewajiban hati adalah mengimani apa yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya tunduk dan patuh apa yang datang dari Allah. Apapun yang diperintahkan oleh Allah, apapun yang dilarang oleh Allah, itu harus tunduk dan patuh. Jadi mengimani semua yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal imanu bi Rasulillah, dan diantara kewajiban hati adalah mengimani Rasulullah, yaitu kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa dengan meyakini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang ingin masuk ke dalam Islam tidak diterima kecuali dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah dan wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi kalau hanya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, walaupun yakin kepada Allah, mengesahkan Allah, tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah, akan tetapi tidak mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imannya ditolak oleh Allah, imannya tidak diterima oleh Allah. Jadi harus mengimani Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bima ja'a an Rasulillah, dan diantara kewajiban hati yaitu mengimani semua yang datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang datangnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu wajib tunduk dan patuh. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Allah berfirman, apapun yang diberikan, yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ambillah. Makna ambillah yaitu taatilah perintahnya. Wa manahakum, dan apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fantahu, maka tinggalkanlah. Sebab taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama seperti taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Durhaka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama seperti durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tasdiqu, dan diantara kewajiban hati membenarkan apa yang datangnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal ikhlasu, dan juga ikhlas. Wal yakin, ikhlas di dalam beramal, dan yakin bahwa orang yang beramal baik maka akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwal amalu lillahi wahdahu, orang yang ikhlas dan yakin itu beramal hanya untuk Allah. Orang yang ikhlas dan yakin kepada Allah, maka beramalannya hanya untuk Allah. Orang yang beramal, beribadah tapi bukan karena Allah, tujuannya adalah agar dilihat oleh orang, dipuji orang, dihormati, diberi dan lain sebagainya,
berarti nggak ikhlas dan nggak yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syarat diterimanya amalan adalah ikhlas. Wan nadamu 'alal ma'asi, dan di antara kewajiban hati yaitu menyesal atas kemaksiatan, harus ada penyesalan. Itu tandanya dosanya diampuni oleh Allah. Orang yang tandanya dosanya diampuni oleh Allah adalah menyesal. Ya, kalau nggak ada nyesalnya, tidak menyesal, maka tandanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menyesal atas perbuatan maksiat itu hukumnya wajib. Ya, tidak menyesal itu mendapatkan dosa yang lain. Berbuat maksiat dapat dosa, tidak menyesal mendapatkan dosa lagi. Jadi harus menyesali ya perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tawakkulu 'ala Allah Ta'ala, dan di antara kewajiban hati adalah bertawakal kepada Allah. Apa maknanya bertawakal? Yaitu bergantung, ya, bersandar, hatinya yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, misalnya ada orang yang menyimpan memiliki harta, tenang hatinya ketika menyimpan harta, berarti tawakalnya kepada hartanya. Ya, orang misalnya rumahnya dijaga oleh satpam, merasa tenang hatinya, itu berarti tawakalnya kepada satpam. Ya. Orang yang bertawakal kepada Allah merasa tenang hatinya karena bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh-boleh saja menyimpan harta atau dijaga satpam, boleh. Tapi orang yang bertawakal kepada Allah, hatinya itu tenang jika dijaga oleh Allah. Yakin bahwa kalau tidak dijaga oleh Allah tidak akan aman. Walaupun semua orang menjaga, tapi jika Allah tidak menjaga tidak akan aman. Akan aman jika dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang namanya bertawakal kepada Allah. Wal muraqabatu lillahi ta'ala, dan di antara kewajiban hati adalah muraqabah lillahi. Apa maknanya muraqabah? Selalu merasa dilihat oleh Allah. Ya. Ini yang namanya ihsan, ya. Dalam hadis sabda Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ihsan itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu kamu menyembah ibadah kepada Allah seperti melihat Allah atau seperti dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini orang yang ibadahnya baik. Walaupun kita yakin bahwa kita dilihat oleh Allah, tapi kadang kita lupa, bahkan mungkin banyak lupanya. Ya, orang yang muraqabah selalu merasa dilihat oleh Allah. Ya, seperti misalnya kita diawasi oleh kamera CCTV misalnya. Nah, ada kamera, kita pasti akan menjaga perbuatan kita. Kita akan menjaga gerak-gerik kita karena diawasi oleh kamera CCTV, ya. Sedangkan kita ini selalu dilihat oleh orang yang selalu merasa dilihat oleh Allah akan menjaga perbuatannya, menjaga gerak-geriknya. Ini yang namanya muraqabah, selalu merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ridha 'anillahi ta'ala, dan di antara kewajiban hati adalah ridha 'anillah, menerima apa yang datangnya dari Allah, menerima apapun yang telah ditakdirkan oleh Allah. Ya, itu namanya ridha. Menerima
Nah, apapun yang diberi oleh Allah Subhanahu Mau keluar dulu, wa mau keluar, ta'ala. mau keluar dulu aja, mau keluar. Makanya salah satu zikir yang dianjurkan untuk kita baca yaitu kita membaca raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Ya, aku menerima Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, Nabi Muhammad SAW sebagai nabiku. Orang yang menerima Tuhan Allah sebagai Tuhannya, maka terima apapun yang telah ditakdirkan oleh Allah, walaupun pahit sekalipun. Ya, boleh-boleh saja istilahnya sedih, wajar orang mendapatkan musibah merasa sedih, ya. Akan tetapi hatinya harus menerima apapun yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu wajib hukumnya, ya. Wa biqaulillah. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Man lam yasbir ala bala'i wa lam yashkur ala na'ma'i wa lam yarda bi qada'i falyaltamis rabban siwaya." Allah berfirman di dalam hadis qudsi, barang siapa orang yang tidak bersabar atas musibah dariku, tidak bersyukur atas nikmatku, dan tidak menerima takdirku, maka carilah Tuhan selain aku, kata Allah. Jangan menyembah kepadaku. Ya, na'udzubillah min dzalik, maknanya gak bisa, gak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, orang yang menyembah kepada Allah, menerima Allah sebagai Tuhannya, itu bersabar musibah dari Allah, mensyukuri nikmat-nikmatnya Allah, dan menerima apapun yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menerima wa husnul dhanni billahi, dan di antara kewajiban hati adalah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Haram hukumnya berprasangka buruk kepada Allah. Orang yang berprasangka buruk kepada Allah hukumnya ya, karena ya sifatnya Allah itu adalah Arhamur Rahimin. Ya, yang biasa kita baca, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Allah yang paling penyayang dari semua penyayang. Dan sifatnya Allah itu maha adil, tidak ada kezaliman bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi orang yang berprasangka buruk kepada Allah itu hukumnya haram. Ya, kita tidak mungkin prasangka buruk kepada ibu kita, karena kita yakin ibu kita pasti cinta kepada anaknya, sayang kepada anaknya, ya pasti menginginkan kebaikan untuk anaknya. Tidak mungkin seorang ibu ingin anaknya itu celaka, ya. Apalagi sifatnya Allah itu lebih penyayang daripada ibu kita sendiri. Jadi orang yang berprasangka buruk kepada Allah tidak meyakini bahwa Allah adalah Arhamur Rahimin, yang paling penyayang dari semua penyayangnya. Jadi wajib kita selalu untuk berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun musibah yang menimpa kita, ya nasallallahu al-afiyah, itu karena sebab perbuatan kita sendiri. Ya, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Allah berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya apapun musibah yang menimpa kamu itu karena sebab perbuatanmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak yang dimaafkan oleh istilahnya. Kalau seandainya setiap kesalahan kita itu dibalas dengan musibah, maka kita nggak ada habis-habisnya mendapatkan musibah.
Ya, akan tetapi kita mendapatkan musibah terkadang tidak selalu. Mengapa? Banyak yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi wajib kita untuk berprasangka baik kepada Allah. Ya. Dalam hadis sabda Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa khaslatan laisa fawqahuma syai'un minal khair. Ada dua perkara tidak ada yang lebih baik dari dua perkara. Apa itu? Husnudzan billah wa husnudzan bi ibadillah. Berprasangka baik kepada Allah dan berprasangka baik kepada hamba Allah. Wa khaslatan laisa fawqahuma syai'un minasyarr. Ada dua perkara tidak ada yang lebih buruk dari dua perkara, yaitu su'udzan billah wa su'udzan bi ibadillah. Prasangka buruk kepada Allah, prasangka buruk kepada hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prasangka baik kepada Allah wajib, prasangka baik kepada orang lain juga wajib. Walaupun ternyata prasangka baik kita ini salah, kita tetap mendapatkan pahala dari Allah. Orang yang berprasangka buruk kepada orang lain mendapatkan dosa walaupun ternyata benar. Karena apa? Prasangka buruk dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak dijelaskan wa bihalqillah, yaitu berprasangka baik kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kewajiban hati yang lain ya kita kaji lagi pada lain kesempatan. Semoga Allah memberi hidayah kepada kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita. Diberkati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana wa